Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dalam video ini, kita akan membahas tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu amandemen. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti sudah mengenai tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ada beberapa perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen. Amandemen adalah suatu proses perubahan terhadap suatu undang-undang dasar yang dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah DPR dan Presiden. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999. Pada amandemen ini terdapat beberapa perubahan penting. Adalah yang pertama, pengakuan terhadap hak asasi manusia secara eksplisit yang sebelumnya hanya diakui secara implisit. Dalam amandemen ini diakui bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan hak yang sama serta dilindungi oleh hukum. Yang kedua, perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen, Indonesia memiliki sistem presidensial yang memberikan kekuasaan terbesar pada presiden. Namun, setelah amandemen, Indonesia beralih ke sistem presidensial dengan keterlibatan langsung DPR dalam pembentukan pemerintahan. Yang ketiga, perluasan hak-hak regional dan daerah. Dalam amandemen ini diakui hak-hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lokal, serta diakui keberadaan di daerah-daerah khusus seperti Aceh dan Papua. Amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000 dan perubahan utamanya adalah penghapusan pasal 22 yang membatasi kepemilikan asing di sektor usaha tertentu. Amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan perubahan utamanya adalah penghapusan ketentuan bahwa presiden hanya dapat menjabat selama 2 periode. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Amandemen keempat dilakukan pada tahun 2002 dan perubahan utamanya adalah penambahan ketentuan bahwa MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir, penghapusan ketentuan bahwa Angkatan Darat memiliki peran penting dalam mempertahankan keamanan nasional. Lalu apa implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Pertama, pengakuan terhadap hak asasi manusia secara eksplisit pada amandemen pertama memberikan perlindungan yang lebih jelas dan kuat bagi hak dasar setiap individu di Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara serta menciptakan lingkungan yang adil dan demokratis. Kedua, perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada amandemen pertama dan kedua memberikan pemerintah lebih banyak kewenangan dalam mengambil keputusan. Namun, hal ini juga menuntut pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat. Ketiga, perluasan hak-hak regional dan daerah pada amandemen pertama memberikan ruang lebih besar dari daerah untuk mengatur urusan lokalnya. Hal ini membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya lokal, serta memperkuat keberagaman dan pluralitas Indonesia. Keempat, penghapusan pasal 22 pada amandemen kedua
memberikan kesempatan bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia tanpa adanya batasan kepemilikan. Hal ini dapat memperkuat perekonomian Indonesia serta memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Kelima, penghapusan ketentuan bahwa presiden hanya dapat menjabat selama 2 periode. Pada amandemen ketiga, memberikan peluang bagi seorang presiden untuk mengemban tugasnya lebih lama jika dianggap mampu oleh rakyat. Namun, hal ini juga menuntut masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin serta memastikan bahwa pemimpin tersebut bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Keenam, penghapusan kewenangan MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden pada amandemen keempat memberikan kesempatan bagi rakyat untuk lebih berpartisipasi dalam memilih pemimpinnya. Hal ini membuka ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan rakyat. Terakhir, penghapusan ketentuan bahwa Angkatan Darat memiliki peran penting dalam mempertahankan keamanan nasional pada amandemen kelima, memberikan kesempatan bagi lembaga lain dalam menjalankan tugas-tugas keamanan nasional. Hal ini juga dapat memperkuat kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi keamanan di Indonesia. Itulah sedikit penjelasan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan yang terjadi, dan implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui amandemen, diharapkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, serta memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang demokratis, adil, dan makmur. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.